Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Thank you sudah mau hadir. Nah, kita lanjut lagi nih dengan tentang Rahel. Yang diingini, yang dituju oleh Yakub, yang diperjuangkan 14 tahun. Saudaraku. Yang akhirnya punya anak cuma satu, Yusuf. Tapi menyembah berhala. Nah, kita pelajari ini saudaraku. Bagaimana keinginan seperti Yakub yang ingin memiliki, yang ingin menjadi, keinginan yang melebihi segala sesuatu. Itu akan mendapatkan berhala. Berhala itu penyembahan kepada setan. Saudaraku. Sehingga kita ingin kaya, ingin terkenal, ingin bagus, ingin begini. Yang seperti Yakub dan memperjuangkannya. Saudaraku akan ketemu setan di sana. Saudara akan ketemu terafim. Pekerjaannya enggak masalah. Tapi setan di balik pekerjaan itu akan bekerja. Di balik Rahel ternyata dia penyembah berhala, saudaraku. Yakub tidak menyembah berhala. Keluarga Yakub tidak menyembah berhala. Tapi keturunan daripada Abraham itu punya ibu penyembah berhala. Setan mulai masuk dalam keluarga keturunan Abraham. Setan tidak pernah bisa diam ketika Tuhan memberkati. Ketika Tuhan menuntun, ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan berjalan di depan umat. Dia akan berusaha mencuri domba-domba Tuhan. Dan mereka menjadi sama dengan domba. Serigala berbulu domba. Iblis yang menyamar menjadi menyerupai malaikat terang. Perkataan yang manis, sikap yang manis. Buah terlarang itu menarik hati. Segala sesuatu yang wah secara dunia, menurut ukuran dunia, itu menarik hati. Melihat, wow kamu sekarang hebat, wow kamu sekarang kaya, wow rumahmu bagus sekali, wow mobilmu mahal, wah kamu sekarang digemari, wah kamu sekarang punya segalanya, wah kamu sekarang selalu ke luar negeri, wah kamu sekarang selalu begini. Hati tertarik, buah itu menarik. Tapi di balik yang menarik itu, ular nangkring. Dan terjadi komunikasi, ya enggak ya? Dilakukan enggak ya? Ketika Adam dan Hawa sudah diberikan taman di Eden sebelah timur. Taman yang limpah berkat dan rahmatnya. Punya kebebasan untuk melakukan apa aja. Udah diberkati, udah diberikan kuasa, udah disertai Tuhan, udah semuanya. Tapi Allah selalu menyediakan keseimbangan. Walaupun kecil, walaupun cuma satu. Salah satunya itu duri dalam daging yang ada di Paulus. Entah bentuknya apa, tapi iblis menggocok Paulus di sana. Selalu iblis muncul di sana. Paulus bergumul sama Allah, berseru-seru, cabut duri dalam daging ini. Allah cuma bicara, cukup kasih karunia buat kamu. Artinya, itu keseimbangan buat keberhasilan kamu. Sehingga orang-orang yang berhasil, orang-orang diberkati, orang-orang kaya, orang dipakai Tuhan, pastor yang hebat, gereja yang besar, harus ada duri dalam daging. Untuk keseimbangan, di taman di Eden sebelah timur diletakkan buah terlarang. Tuhan izinkan ular nangkring di sana. Di tanah perjanjian ada 7 bangsa Kanaan yang tidak dimusnahkan. Untuk mencobai hatimu, apakah tetap melekat kepadaku? Yakub mendapatkan terafim. Masuk
namanya penyembahan berhala dalam keluarga Abraham. Setan tidak pernah tinggal diam. Setan bisa masuk, salah satu pintunya keinginan hati yang diperjuangkan, tapi belum tentu kehendak Allah. Karena tidak pernah diletakkan di hadapan Tuhan. Tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Tidak pernah mau bagaimana Tuhan mengarahkan yang diingini. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan. Tuhan menolaknya seperti Paulus. Tuhan bisa berbicara, kamu tidak akan kaya raya. Tuhan bisa berbicara, kamu akan begini-begini. Tuhan berbicara, tidak akan ada seperti kamu dan tidak akan pernah ada lagi terhadap Salomo. Tuhan berbicara, biar dia tahu penderitaannya ketika mengikut aku terhadap Paulus. Tuhan menentukan setiap orang apa yang diingini Tuhan atas hidupnya. Jadi kebebasan milih itu sebetulnya tidak ada di dalam Tuhan. Manut, nurut, taat pada perintah. Tetapi semuanya Tuhan sediakan, Allah yang menyediakan. Tetapi ada batasnya sebagai manusia. Bukan pohon terlarang, manusianya aja. Gak mungkin pagi-pagi minum jeruk. Sakit perut, sakit lambung. Gak mungkin pagi-pagi makan daging kenyang. Perut masih kosong. Tuhan letakkan namanya ada rasa lapar, rasa pingin disayang, rasa ngantuk, rasa malas, rasa capek, rasa letih, rasa bosan. Untuk sebagai batasan manusia. Sehingga rasa itu menjadi cakrawala, saudaraku. Garis di mana tidak terbatas itu menjadi terbatas. Sebagai contoh, ketika saudara mengingini nih, wah mobil mewah. Ketika saudara pertama kali punya, senangnya luar biasa, dijaga luar biasa, dirawat luar biasa. Berjalannya waktu menjadi biasa. Lalu ketemu lagi yang lebih mewah lagi. Wow, ini lebih hebat. Ternyata ini lebih kedap, ini lebih kencang, ini begini, ini lebih gini. Harganya jauh lebih mahal, tapi keunggulannya banyak. Saudara masuk lagi pada wow itu. Tetapi kalau saudara punya batasan cakrawala, batasan di mana, oh inilah saya cuman bisa sampai titik ini. Enggak deh, mahal, enggak deh. Daripada beli itu mending buat yang lain. Cukup ini aja. Enggak deh, aku enggak mau deh. Karena ini membawa kerusakan. Oh enggak deh, ini membuat gua susah nih. Yang namanya pertimbangan. Rasa bahwa enggak, saya cuma segini. Enggak, saya tidak mampu handle ini. Tidak semua bisa menjadi pemimpin. Tidak semua bisa menjadi pengusaha. Tidak semua menjadi penemu. Tidak semua menjadi entrepreneur. Tidak semua. Kalau semua bisa jadi bos, gak ada karyawan. Kalau semua jadi pengusaha, tidak ada petani. Kalau semua jadi dokter, gak ada pasien. Allah menetapkan cakrawala sebagai batasan kita. Cakrawala itu sejauh kita memandang diri kita dengan dunia. Saudara nggak bisa melihat pohon yang berpuluh-puluh kilometer di sana. Saudara ketika dataran itu luas dan rata, saudara nggak bisa lihat pohon yang di sebelah sana. Tertutup cakrawala. Cakrawala itu adalah keterbatasan mata kita. Keterbatasan hati kita, keterbatasan emosi kita. Sehingga segala sesuatu kita harus punya rasa, bisa enggak aku ini? Nah itu yang menghentikan namanya keserakahan. Itu yang menghentikan yang nama keinginan yang no limit. Mengejar, dan mengejar. Batasannya adalah seberapa kita bisa. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Tuhan yang taruh kuk itu.
Bukan kita yang pilih Cook. Ada sebuah cerita yang lucu saudaraku. Dahulu itu digambarkan oleh hamba Tuhan banyak sekali. Ada seorang anak Tuhan menghadap Tuhan. Lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan ini Cook ini terlalu berat buat aku, gak kuat aku. Oke, kata Tuhan, kamu mau gimana? Aku mau pilih sendiri deh Cook ini deh. Oke, silahkan. Lalu dia perintahkan malaikat penjaga gudang Cook yang di surga. Ini cerita ya saudaraku ya. Oke, malaikat buka gudang, suruh anakku ini pilih. Anak Tuhan ini datang masuk ke gudang itu meletakkan. Tapi letakkan yang rapi ya. Karena itu berjejer rapi, gak boleh sembarangan. Nah Cook dia taruh, blek, udah nyandar, udah beres. Itu tidak terhitung Cook itu. Dia mulai cari satu persatu. Terlalu ringan. Gitu. Nanti aku tidak jadi kuat. Aduh, terlalu berat. Sakit, nanti tulangku sakit, ototku sakit, sarafku sakit. Terus ya, ini terlalu tinggi, ini terlalu pendek, ini terlalu tebal, ini terlalu kasar. Terus gak ada yang cocok. Sehingga sedemikian waktu akhirnya dia menemukan, nah ini pas. Langsung dia keluar. Cut, thank you ya. Oh ya, malaikatnya itu senyum. Karena malaikat ini yang mendata seluruh Cook itu. Malaikat ini cuma ngomong di hatinya. Ini cerita saudaraku. Lah itu kan yang dibawa yang tadi. Lawang nomornya itu gitu keluar, aku lihat nomor yang tadi dia letakkan. Tuhan yang paling tahu seberapa kita bisa memikul beban kekayaan. Tuhan yang paling tahu seberapa besar kita bisa memikul beban kekurangan. Tuhan yang tahu seberapa kita bisa mengatasi kelemahan kita. Karena Tuhan menciptakan kita. Tuhan yang tahu seberapa batas kekuatan kita. Sehingga segala sesuatu tidak akan melebihi kekuatan kita. Janji firman Allah. Yakub mengejar Rahel, mengingat Rahel. Ketemu terafim, ketemu setan, ketemu kerewelan, ketemu kejahatan. Oleh karena yang dimiliki dia. Itulah anak-anak Tuhan yang punya keinginan kuat lalu berjuang untuk mendapatkannya. Dia ketemu terafim, dia ketemu setan di balik pekerjaannya, dia ketemu setan di balik kekayaannya, dia ketemu setan di balik apa yang dia miliki. Ada sebuah cerita lagi saudaraku. Ada seorang laki-laki yang bekerja keras, menabung, akhirnya membeli mobil yang diingininya, yang diimpikannya. Sehingga mobil itu setiap hari dia cuci, dia bersihkan, dia bawa pergi jalan-jalan anaknya dan sebagainya. Pada suatu kali anaknya ini melihat mobil itu kok kayaknya kotor, lalu dia mencuci. Seperti ayahnya mencuci. Dan dia pakai yang namanya sabut untuk cuci piring. Dia gosok itu mobil, baret semua saudaraku. Ketika si ayah keluar dari rumah mengetahuinya, itu emosinya meledak, barang kesayangan dia itu terafim dia. Dia pukul anaknya luar biasa. Anak itu cuma nangis berteriak, aku kan ingin menyenangkan hati ayah. Di situ dia berhenti. Ternyata kasihnya terhadap mobil melebihi terhadap anaknya. Kasih terhadap pelayanan melebihi terhadap keluarga. Kasih terhadap keluarga melebihi terhadap Tuhan. Semuanya kasih yang dari dirinya sendiri. Karena mengingininya. Maka melebihi segala-galanya. Ada kasih terhadap anak. Ada kasih terhadap pasangan. Kasih terhadap pasangan pasti ada birahi. Ada bentuk, ada sesuatu yang menarik. Kasih terhadap anak itu melayani. Menjadikan, merawat. Beda kasihnya. Itu ada pelajaran sendiri tentang kasih saudaraku. Tetapi ada kasih yang menghancurkan. Kasih yang mengingini. Nanti ada lagi kasih karena tidak puas dengan apa yang dimiliki. Sehingga terjadi namanya murtadin. Terjadi pemberontakan. Pemberontakan terhadap keadaan. Pemberontakan terhadap keluarga. Pemberontakan terhadap pekerjaan. Pemberontakan terhadap pelayanan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Karena tidak puas. Sehingga pemberontakan itu melakukan segala sesuatu yang merusak. Karena ingin yang melebihi daripada apa yang mestinya diterima.
Usaha yang melebihi daripada apa yang mestinya diterima. Sehingga melakukan banyak hal namanya kompromi hidupnya. Sehingga Bilha dan Silfa muncul 4 anak Bani Israel dari budak. Inilah yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Hidup itu 60% bagus, 40% semuanya dari dunia. Ada yang gagal di rumah tangga, ada yang gagal suami istri. Kelihatan adem ayem tapi suami takut terhadap istri, tunduk terhadap istri. Pelayanan dipakai luar biasa, istri dominan di gereja. Pelayanan dipakai luar biasa, gereja bertumbuh luar biasa. Istri dominan di keuangan gereja. Kalau dia bilang tidak, suami harus diam. Pembagian wilayah kekuasaan. Tidak ada pembagian wilayah kekuasaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hai istri, tunduklah terhadap suami. Nggak ada pembagian wilayah, nggak ada. Tidak ada yang namanya kesetaraan, nggak ada. Nggak ada. Penolong yang sepadan ya. Penolong sepadan itu menolong dengan kekuatan yang punya yang sama dengan suami. Tapi hati harus tunduk terhadap suami. Punya kepandaian yang sama dengan suami. Tapi hati harus tunduk terhadap suami. Itulah namanya sepadan. Punya kekuatan sepadan, kepandaian sepadan, kemampuan sepadan, kekayaan sepadan. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilanggar, yaitu larangan. Setan nangkring di sana. Namanya, hai istri-istri tunduklah terhadap suamimu. Dan panggillah suamimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3, Efesus 5. Lalu Kolose. 3 firman Tuhan meneguhkan itu. Nah itulah batas kekuatan wanita. Sehingga ada wanita yang dominan di keluarga. Itu semuanya serba kacau. Salah satu saya berasal dari keluarga seperti itu. Bagaimana mama saya dominan. Ayah saya main perempuan di luar terus. Anak-anak dididik mama kacau balau. Karena mama itu kecewa dengan papa. Papa kecewa dengan mama karena mama dominan sekali. Karena mampu bekerja. Pada awalnya papa bekerja, akhirnya papa judi dan sebagainya. Mama kasar sekali, nggak mau belajar. Papa itu halus sekali. Sehingga kakak saya yang tertua yang sudah bijaksana, karena usianya di atas itu, pernah ngomong ketika saya muda. Maklumi papa kalau dia suka main perempuan. Coba kamu bayangin mama itu kasarnya gimana dengan papa. Papa itu halus kalau ngomong. Maka perempuan-perempuan yang didapati papa itu halus terhadap papa. Menghargai, rendah hati. Orangnya sama mama saya jauh lebih jelek. Mama saya itu kayak boneka, kecil, putih, mungil, halus. Perawakannya, kasar pribadinya. Saenake dewe. Sehingga dia perlakukan anak-anaknya saenake dewe kuasar. Gimana dia aja baiknya. Akhirnya porak-poranda. Inilah hasilnya. Terpujilah nama Tuhan, diambil sama Tuhan. Tapi ada beberapa yang ketinggalan. Sampai anak, sampai cucu bercerai terus. Hidup dalam pasangan tidak benar persis seperti turunannya. Perempuan-perempuan di keluarga semuanya dominan. Enggak ada yang enggak. Laki-laki diinjak. Semua. Sehingga saudara kembar saya meninggal, saudaraku. Gara-gara sakit yang tidak diobatin. Nah inilah kecelakaan rumah tangga. Ini bukan aib. Ini kesaksian. Sehingga keluarga-keluarga bisa boleh belajar. Hasil yang didapatkan ketika istri dominan. Saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang perempuannya dominan. Yang gak mau tunduk sama suami. Anaknya gak punya pribadi yang kuat. Anaknya tidak punya pribadi yang punya tujuan. Kocar kacir semua saudaraku. Termasuk keluarga-keluarga yang ada di kami. Anak itu cerai. Anak pontang panting lontang lantung. Anak menolak orang tua. Nggak ada yang benar. Di situ kami belajar. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh baru tahu hukum tentang tunduk terhadap suami. Baru tahu suami harus menjadi yang paling kuat di rumah tangga. Tapi ditopang oleh istri. Penolong yang sepadan. Sehingga eksekutor itu adalah suami. Keputusan itu suami yang harus memutuskan. Demikianlah Tuhan Yesus sebagai kepala. Jemaat itu tubuh.
Jika kepala yang berpikir, jemaat itu cuma melakukan aja. Kepala itu yang menimbang, kepala itu memerintah. Dengan apa yang dirasa, apa yang dilihat, dan kepala ini menentukan. Habis itu tubuh itu melakukan. Bukan tubuh yang menentukan, bukan tubuh yang melihat. Kristus ada kepala, jemaat itu adalah tubuh. Kepala yang menyelamatkan tubuh, kepala yang bertanggung jawab terhadap tubuh, kepala yang merawat tubuh. Semua tertulis di kitab Efesus. Jadi kalau keinginan menjadi, oh nggak bisa, saya nggak mau diinjak, oh saya mau kesetaraan, oh nggak bisa, saya ingin begini dalam rumah tangga, kolaps rumah tangga itu. Nggak bisa, saudaraku. Suami saya lemah menurut kamu. Kenyataannya menurut kamu, itulah iman. Kalau itu memang kamu tulang rusuk daripada dia, Tuhan sudah sediakan. Kalau firman Tuhan tidak kita jadikan petunjuk arah hidup kita, mau kemana nanti? Pihak suami juga sama. Istri saya tidak jadi penolong sepadan. Menurut dia nggak bisa mengerjakan bersama-sama saya dalam usaha saya. Istri saya cuma bisa rumah tangga. Justru dengan rumah tangga dia menopang karena kamu banyak dipakai Tuhan pengusaha. Maka istrimu yang mengusahakan anak-anak sampai jadi orang yang dewasa. Sehingga porsi istrimu jauh lebih besar. Karena Tuhan yang letakkan, karena kamu mau dipakai sebagai pengusaha. Jadi sepadan itu bukan sama-sama pinter, punya IQ yang sama. Punya IPK yang sama, tidak. Saudaraku, inilah kebenaran. Ternyata Yakub mendapatkan Rahel yang menyembah berhala. Ternyata apa yang kita dapatkan, apa yang kita kejar, apa yang kita perjuangkan, ternyata setan ada di dalamnya. Karena itu menarik hati kita. Buah terlarang, ular sudah nangkring. Nah inilah peristiwa namanya Rahel membawa terafim, saudaraku. Menjadi tragis buat yang namanya Yakub ketika ingin memulai hidup yang baru di tanah kelahiran. Sehingga Laban akhirnya mengejar mengambil kembali. Yuk kita tengok Alkitab. Ayat selanjutnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyerbangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Lari Yakub, saudaraku. Ternyata Yakub itu pengecut, Yakub itu penakut, Yakub itu tidak mau tanggung jawab, nggak berani berhadapan dengan masalah. Sehingga setiap kali walaupun seorang pastor ketika ada masalah kamu aja yang menyelesaikan, kamu aja menyelesaikan. Dia seorang pengecut, dia bukan pemimpin. Allah itu memimpin umatnya, Allah maju menyerahkan nyawanya, digantung di kayu salib. Sehingga sebagai suami harus maju menanggungkan segala sesuatu. Istri cuma memberi kekuatan dari belakang, memberi support. Suami yang menyediakan segala sesuatu. Saya punya pemikiran begini saudaraku. Apabila suami istri berumah tangga, istri bekerja enggak masalah. Tetapi hasil pekerjaan istri untuk istri sendiri, bukan untuk nambal kebutuhan keluarga. Itu pandangan saya ya saudaraku ya. Suami harus berjibaku ketika menikah menjadi suami. Itu berjibaku berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penghasilan istri untuk istri. Walaupun istri lebih dudukannya penghasilan lebih. Tapi untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga minimal suami harus sediakan. Istri kalau mau beli yang lebih dari kemampuan suami pakai uang sendiri. Karena dia menghasilkan uang. Tetapi suami harus menanggungkan keluarga. Walaupun memberi istri itu cuma mungkin 1 bulan sekian. Pendapatan istri jauh lebih besar. Pokoknya kamu aku kasih ini segini. Inti kebutuhan keluarga, ini bayar sekolah anak, ini untuk kebutuhan rumah tangga, ini untuk makanan, ini untuk supir, untuk ini, untuk ini. Selesai. Nah ini sisanya kita tabung. Nah uangnya istri terserah kamu. Itu kebenaran saudaraku. Suami menjadi pemimpin yang memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu istri bagaimana Pak kalau memberikan kita, oke, kamu jangan pakai mobil butut. Aku belikan kamu mobil yang mahal. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Tetapi waktu naik mobil itu tahu kalau itu punya istri yang belikan. Ya dirawat, saudaraku. Tetapi bukan lalu terus semuanya merongrong istri yang harus sediakan.
Sampai dia sendiri tidak bekerja. Itu mau melayani Tuhan. Nggak bisa saudaraku. Tidak bisa menjadi kepala. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Seperti Kristus sebagai kepala untuk jemaatnya. Efesus 5, 22, 25. Saudaraku baca baik-baik. Itu menceritakannya. Yakub tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Yakub berjuang untuk mendapatkan Rahel. Yakub berjuang mendapatkan kekayaan. Tapi dia tidak siap menghadapi segala masalah yang datang. Salah satunya oleh karena perbuatan dia. Dia lari dari Laban saudaraku. Ayat selanjutnya. Ada banyak juga pester seperti itu. Istri banyak menanggungkan beban hidup. Sementara dia enak-enakan mengatasnamakan pelayanan. Sampai perutnya buncit kemana-mana. Hidup cuma katanya berdoa terus. Sedangkan pelayanan tidak ada hasil. Menunggu Tuhan, menunggu Tuhan. Tuhan yang mana itu? Suruh istri menanggung beban. Itu saya lakukan saudaraku. Istri jungkir balik jualan baju, jualan segala sesuatu untuk menutupi cuma makan aja anak masih kecil. Untung Tuhan itu baik. Kebejatan saya itu cuma sampai waktu anak kecil. Ketika sudah anak saya mulai sekolah, mulai membutuhkan sesuatu, Tuhan pertobatkan saya. Baru saya sadar saudaraku, aku sudah salah ini. Berdosa aku ini terhadap keluarga. Dan Tuhan tarik balik dari pelayanan. Disuruh belajar tanggung jawab, berjualan saya es. Tuhan memberkati lalu dipanggil lagi pelayanan. Di situ Tuhan memberkati pelayanan saya. Kenapa? 3 hamba Tuhan ngomong, Rem, kamu harus minta. Nggak mungkin kamu nggak minta, nggak boleh. Tiba-tiba 3 orang hamba Tuhan bicara gitu. Karena saya tidak pernah meminta. Percaya Tuhan mencukupkan. Ternyata ada firman, mintalah aku beri. Tuhan ingin sebagai pergumulan yang baik seperti Yakub. Tuhan ingin punya hati sebagai anak minta bapaknya. Tuhan ingin sharing untuk minta nasihat sebagai penasihat agung bapaknya ini. Karena Tuhan tuh punya pribadi. Sehingga ketika nggak pernah minta, itu kita itu salah. Ternyata salah saya cuma sederhana. Akhirnya saya minta. Setiap permintaan saya pasti dipenuhi sampai hari ini. Walaupun menurut waktu Tuhan. Lalu bisa digantikan yang lebih baik. Bisa juga Tuhan tidak mau kasih. Enggak. Rencanaku, rancanganku adalah kamu cuman sampai titik ini. Kamu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh begini, enggak boleh punya itu. Oh ya Tuhan, saya tahu. Terima kasih Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Cukup kalau itu untuk saya. Karena saya sadar dari mana saya diambil. Anak jalanan yang dibuang, yang mau mati berapa kali. Yang betul-betul seperti sampah hidupnya. Semua tidak mengingini, orang tua tidak mengingini, keluarga tidak mengingini. Gak punya siapa-siapa, gelandangan di jalan. Main jabel sana, jabel sini, kelihatan naik mobil. Tapi merampas, menipu, semua dari perempuan-perempuan diambil sama saya. Sampai akhirnya saya menjadi pria idaman lain dari seorang perempuan kaya. Saya laki-laki simpanan saudaraku. Bangga ya, punya status laki-laki simpanan. Itu benar saudaraku. Sampai punya perusahaan dan sebagainya. Dan itu sampah bagi Tuhan. Nah setelah itu ikut Tuhan baru saya diperbaiki. Ternyata keinginan menjadi kaya itu menjadi terafim. Setan ada di sana. Ketika ingin melayani Tuhan tidak punya tanggung jawab. Saya menjadi setannya saudaraku. Inilah kebenaran yang seimbang. Ada berita Injil yang mengagungkan, ada berita Injil memegangkan Tuhan, ada berita Injil yang menyatakan kesalahan. Semua harus seimbang saudaraku. Itulah Injil. Salib Kristus kanan dan kiri, atas dan bawah. Yang lebih panjang itu adalah atas, yaitu vertikal. Tapi yang horizontal kita yang harus memikulnya. Dan tangan kita ditancapkan di salib yang horizontal. Pekerjaan yang dilukai, pelayanan yang dilukai. Diletakkan mahkota duri, darah menetes, itu apa? Dipermalukan. Dikata-katain Yesus semua. Langkah itu yang mengikut Yesus, tapi akhirnya jebol semua. Kaki yang berlubang paku. Kaki itu berbicara tentang melangkah oleh karena Tuhan. Langkah udah benar, udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa kok jadi begini? Kenapa begini? Ikut Tuhan kenapa begini? Kena lubang paku. Tapi tahukah saudara? Dari lubang paku itu mengalir kasih dan kuasanya. Dari punggung yang dicambuk, daging yang tercabik-cabik, mengalir kesembuhan. Sehingga setiap apapun saudara lakukan, walaupun sampai titik terendah di mana Tuhan akan bangkitkan. Seperti Yesus bangkit 3 hari kemudian. Asalkan saudara mengikut Tuhan. Asalkan saudara mau datang sama Tuhan.
Asalkan saudara mau berbalik sama Tuhan. Asalkan saudara mengikuti perintah Tuhan. Asalkan saudara meletakkan keinginan saudara ke dalam tangan Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Baik salah, baik benar. Yakub, Abraham, dan Ishak tetap melangkah bersama Tuhan dengan segala kebejatan mereka. Tuhannya tetap bersama mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjadikan segala yang sudah difirmankannya. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Inilah kasih karunia. Inilah gift. Inilah privilege Allah. Dia tidak pernah memandang kita dengan hina. Dia menolak dosa kita, tapi dia mengampuni kita. Dia benci dosa kita, tapi dia mengasihi kita. Sehingga kita boleh dengan berani memasuki tahta kasih karunia. Paulus tulis, dengan berani aku memasuki tahta kasih karunia. Oleh karena darah anak domba. Oleh karena perkorbanan Kristus, oleh kasih Kristus terhadap kita. Sehingga apapun keadaan kita, kita datang sama Tuhan, sujud menyembah, minta pun, meletakkan segala masalah dalam tangan Tuhan. Tuhan akan selesaikan. Seringkali saya dulu disuruh minta maaf pada orang-orang yang saya sakit hati. Malah saya suruh minta maaf. Banyak orang saudaraku, termasuk terhadap istri. Tuhan bilang minta maaf sama istrimu, kamu kasar sama istrimu. Bagaimana berjuang dididik Allah. Ada pemberontakan di dalam, ada hawa nafsu daging, ada gengsi. Menjadi suami, menjadi laki-laki, jadi pemimpin bukan karena gengsi. Karena kepemimpinan yang Allah tegakkan. Karena firman Tuhan yang menegakkan kepemimpinan kita. Alfa kita harus dari Tuhan. Yaitu jalan salib. Kasih dan kuasanya mengalir. Dan semuanya itu pelajaran kasih dan pengampunan Allah. Mari saudaraku. Lepaskan keinginan itu, datang kepada Tuhan. Letakkan kesalahanmu, letakkan apapun yang kamu miliki. Menjadi kuasanya Allah, menjadi Allah pengelolanya. Dia akan luruskan jalanmu. Itu penting saudaraku. Di mana Allah hadir, iblis gemetar. Di mana Allah bekerja, iblis harus menyingkir. Iblis cuma mengincar kita untuk menjatuhkan kita. Sehingga segala sesuatu kita lakukan, akhirnya itu hilang. Segala kesalahan kita akan hilang karena kita bertumbuh pengenalan akan Allah. Kita dengan berani memasuki tata kasih karunia, lalu kita belajar menuruti perintah-perintahnya sehingga kita tinggal di dalam kasih Dia. Itu ditulis di Yohanes. Apabila kau mengasihi aku, kau akan menuruti perintah-perintahku. Apabila kau mengasihi aku, kau akan tinggal di dalam perintah-perintahku. Tuhan menyelamatkan Yakub dari Terafim. Laban mengejar Rahel. Sehingga Terafim diambil kembali. Silahkan saudaraku. Yuk. Firman Tuhannya diteruskan. Tapi apa yang terjadi dengan Rahel? Disembunyikan sama Rahel. Ketika pada hari ketiga dikabarkan pada Laban bahwa Yakub telah lari. Dibawanya sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah turun tangan untuk rencananya. Allah menyelamatkan Yakub karena ada yang namanya firman-Nya yang diletakkan kepada Abraham. Allah selalu menjadikan firman-Nya, Dia selalu menjaga orang-orang yang ingin dipakainya. Tapi permasalahannya orang-orang itu mau dengar-dengaran enggak dengan suara Tuhan? Jangan menjadi seperti Saul, jangan seperti menjadi Yudas. Yang sudah kehilangan Tuhan tapi tidak mencari Tuhan. Yakub tetap mencari Tuhan. Yakub tetap mau pulang ke kampung halaman. Allah memberi mimpi kepada Laban yang mengejar Yakub. Ayat selanjutnya. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudara telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Itu sebetulnya Yakub akan diserbu, diperangi. Itu bisa terbunuh dia saudaraku. Ayat selanjutnya. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Padahal mereka juga sudah dijual kepada Yakub. Anak-anaknya yang ngomong. Laban penipu tetap aja penipu. Tapi Allah menemui dia.
Allah tidak bisa dibatasi oleh dosa manusia. Allah kalau enggak bergerak, dia bergerak saja. Kalau enggak temui, dia temui saja. Apapun dilakukan seseorang tidak akan memengaruhi apapun yang Allah ingin kerjakan. Apa yang Allah katakan pasti jadi dan sudah jadi. Sehingga enggak perlu kita macam-macam. Enggak perlu pakai cara-cara yang melanggar firman Tuhan. Enggak perlu pakai cara dunia. Enggak perlu pakai bujang-bujang. Enggak perlu pakai terafim. Enggak perlu pakai segala. Yang paling perlu ikuti jejak Tuhan. Ikuti perintahnya. Tuhan sanggup menjadikannya. Bagian kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara disuruh bekerja, bekerjalah dengan rajin. Kalau jadi pengusaha, bekerjalah sebagai pengusaha yang rajin. Kalau jadi pelayan Tuhan, melayanilah dengan rajin. Belajarlah dari semut. Saudara searching itu. Tidak ada penguasa pemimpinnya mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Semut itu paling rajin saudara mengumpulkan makanan. Menyimpan di lumbungnya. Semut itu rajin menabung. Semut itu berbagi dengan kawanan yang lain. Semut itu menyerahkan lumbungnya kepada yang namanya ratunya. Sehingga ratunya terus bertelur. Ratu bicara tentang gereja Tuhan. Ratu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan pemimpin gereja. Sehingga gereja terus berkembang terus. Memenangkan jiwa terus. Ada murid-murid, ada anak-anak rohani terus. Karena semuanya berpusat kepada gereja. Semuanya berpusat kepada pemimpin gereja. Itu yang dikehendaki Allah. Kita sudah berbicara bagaimana gereja yang salah. Tapi ada gereja yang benar dan semua gereja dipakai Tuhan. Tapi ada kesalahan manajemen, ada kesalahan perilaku, ada kesalahan cara pengelolaan gereja yang salah secara dunia. Tetapi tetap gereja itu adalah gereja. Tetap itu adalah kandang bagi domba. Tetap pemimpin gereja itu gembala bagi domba. Tetap pintu bagi domba. Karena Alkitab tidak bisa ditawar, tidak boleh ditafsirkan dengan hal yang berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar daripada Yakub dan Laban lagi. Tolong ditayangkan ayatnya. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Allah nggak peduli Laban nanti akan menipu. Allah tetap temui Laban untuk supaya rencananya terjadi dalam hidup Yakub. 12 anak itu harus hidup menjadi bani umat Tuhan. Sampai tua mereka beranak pinak. Dijaga sama Tuhan. Jadi ketika saudara mendapat visi misi Tuhan. Ketika saudara dipanggil Tuhan menjadi apa saja, siapa saja. Tuhan akan jaga sesuai dengan rencananya. Tuhan sanggup menjadikannya. Tuhan temui Laban, dia tahu Laban akan menipu, Laban akan berdusta, Laban akan mempermainkan segala sesuatu. Allah tidak peduli, tujuan cuma satu, Yakub harus pulang dengan selamat. 12 anaknya harus menjadi 12 Bani Israel. Harus semua jadi. Itu tanggung jawab Allah. Bagian kita mengerjakan apa yang akan dikerjakan. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu supaya bebanku ringan. Berbagi tugas sama Tuhan. Kamu lakukan ini, kamu khotbah, nanti aku menjamah dengan kuasaku. Kamu cari tempat sewa, nanti aku sediakan uangnya. Kamu beli tanah ini, nanti aku bangun menjadi gerejaku. Kamu sekolah Alkitab, nanti aku akan utus kamu menjadi guru yang mengajarkan firman Allah. Dan sebagainya. Allah yang akan jadikan, jalannya tidak terselami. Jejaknya Tuhan tidak dimengerti. Tapi ingat, semuanya sudah jadi ketika dia berfirman. Ketika rancangannya sudah diucapkan di dalam hidup, di dalam rencana dia sebelum dunia dijadikan. Paulus tetap menjadi rasul sesuai dengan kehendaknya. Sebelum dunia dijadikan, Rasul Paulus tulis itu. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipilih, ditentukan menjadi seorang rasul. Jadi Anda hari ini adalah kehendak Tuhan. Jadi gak usah ambil yang lain-lain yang malah membuat Anda tersandung. Membuat banyak kejahatan di dalam gereja. Membuat perjalanan rohani, perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan, perjalanan pekerjaan. Itu ada setan-setan yang bergerak. Disusupi setan-setan kita. Membuat akhirnya hasil selanjutnya anak-anak Yakub kacau.
Walaupun selamat. Yakub dan Laban sedang berhadapan-hadapan itu. Laban membawa sanak saudaranya. Itu kalau zaman itu pasti dipenggal itu. Kalau tidak paling sedikit dibawa pulang ditawan. Saudaraku, dijadikan budak. Karena dikalahkan dalam peperangan. Ayat selanjutnya. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Terlalu manis omongan Laban itu. Padahal anak-anak sendiri ngomong, kami sudah tidak dapat warisan, kami sudah dijual. Berbeda kan? Itulah tipu dusta. Selalu ada perbedaan-perbedaan, tidak satu garis, tidak selaras, tidak lurus saudaraku. Jangan berdusta. Setiap orang berdusta itu satu. Dia pikir yang didustai itu bodoh. Sehingga dia harus membangun dustanya. Ketika dia tidak membangun dustanya, dia akan ketahuan. Loh waktu itu kamu kan tidak begitu. Waktu itu ngomong tidak begitu. Waktu itu keadaan tidak begitu. Kenapa kamu ngomong gini? Sebenarnya yang bodoh itu orang yang berdusta. Dia pintar cuma untuk berdusta. Walaupun si pendengarnya itu orang bodoh. Dia punya ingatan. Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Gitu. Kamu bohong. Itu saudaraku. Itu sudah terjadi dalam kehidupan. Yuk kita lanjut lagi firman Tuhan. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah menaklukkan Laban. Karena Allah punya rencana dalam kehidupan Yakub. Allah menemui Laban. Laban itu bajingan. Enggak peduli. Sehingga tidak ada dosa yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada kesalahan yang dapat menghalangi Allah untuk bergerak. Allah itu Allah yang absolut. Tuhan itu totality. Betul-betul berkuasa penuh dalam segala hal. Punya Allah seperti ini kenapa kita ragukan? Punya Allah seperti ini kenapa kita pakai alat yang lain? Kita mau diperalat oleh setan. Kita mau memakai alat cara-cara dunia. Sehingga setan memperalat kita. Sehingga hasilnya selanjutnya anak-anak kita atau pekerjaan kita tempat sarang setan. Amburadul kejahatan terjadi terus. Di perusahaan saudara, di pelayanan saudara, di kehidupan keluarga saudara. Karena setan ada di dalamnya. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Izinkan Tuhan berfirman, lakukan bagian kita. Semuanya akan selesai. Tuhan cuma bicara setelah selesai perjalanan salib. Is done, is finished. Sudah selesai. Jadi semua ketika Allah berfirman, sudah selesai. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan mengatakan, sudah selesai. Tapi perjalanannya kita harus selesaikan. Pasti sampai tujuan, tapi harus berjalan bersama Tuhan menyelesaikannya. Di sana kita boleh belajar, di sana kita boleh mengerti, di sana kita boleh mengenal. Belajar jalan-jalan Allah, mengerti jalan-jalan Allah, mengenal jalan-jalan Allah. Di situ kita tahu pribadi Yesus, tahu pikiran Kristus dan sebagainya saudaraku. Mari kita lanjut lagi firman Tuhan. Maka sekarang kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ayat selanjutnya. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Si pendusta ketemu pendusta, repot, udah gak usah diterangin. Ayat selanjutnya. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Perisalah di depan saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Saudara tidak pernah tahu kalau perusahaan saudara, pekerjaan saudara, iblis bersembunyi di sana. Saudara tidak pernah tahu kalau di dalam keluarga saudara, iblis bersembunyi di antara anak-anak saudara. Karena akhirnya Yakub rusak anak-anaknya. Karena akhirnya perusahaan yang membuat kaya saudara itu merusak hidup saudara. Merusak rohani saudara. Merusak perilaku saudara. Saudara menjadi penipu, pendusta, merampas, licik dalam bekerja. Iblis bersembunyi di perusahaan saudara. Iblis bersembunyi di pekerjaan saudara. Bahkan iblis bersembunyi di pelayanan saudara. Iblis bersembunyi di keluarga saudara. Karena ada terafim. Pembawa terafim itu adalah yang diingini saudara.
Di balik yang diingini saudara menjadi berhala buat saudara. Setan nangkring di sana sudah. Karena itu terlarang bagi Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tuhan harus yang utama. Halo. Kita harus mengerti sampai titik ini saudaraku. Sehingga segala keinginan kita letakkan di atas mezbahnya Allah. Segala keinginan kita letakkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengelolanya. Lalu Tuhan akan memberi jawaban. Apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga kembali kepada kita. Itu murni keinginan Tuhan. Ya tidak. Atau nanti. Atau ditambahkan. Atau digantikan. Udah itu aja. Gak ada manusia yang tidak punya keinginan. Tidak ada manusia yang tidak mengingini sesuatu. Semua menginginkan yang baik. Semua mengingini yang lebih daripada yang dia miliki. Tapi batasnya, cakrawalanya adalah apa yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Kemampuan kita, emosi kita, perasaan kita, hidup kita, di mana kita berada, semuanya ada. Sehingga kita melihat itu tidak terlihat, jangan diingini. Tidak tercapai, jangan diingini. Tidak mampu, ya jangan diingini. Ketika mengininya, Tuhan, bisakah aku seperti itu? Bisakah aku memiliki itu? Tuhan, aku ingin itu. Bisa. Petrus jalan di atas air. Tuhan, itu kamu, aku jalan di atas air. Mari, datang kepada aku sini. Karena Tuhan bilang ya, walaupun kecemplung Petrus itu. Tuhan mengulurkan tangan, cuman Tuhan itu protes. Hai orang kurang percaya, di mana imanmu? Itu saja. Ketika Tuhan yang bawa kepada Gerasa. Badai terjadi, murid kuras air itu tapi perahu terus penuh dengan air. Bangunlah Tuhan, kamu ingin aku mati. Hei orang kurang percaya, di mana imanmu? Hei angin, berhenti itu angin. Walaupun murid itu ngomong gak enak, walaupun murid putus asa, walaupun murid mengatai Yesus, Tuhan cuma bilang, di mana imanmu? Tuhan cuma protes, Tuhan cuma memberi pengertian, Tuhan cuma menunjukkan kamu kurang ini loh. Tapi setelah itu selesai. Setelah itu berhenti. Setelah itu Petrus jalan di atas air. Petrus tetap ketemu Tuhan. Nah itu indahnya Tuhan. Kalau Tuhan setuju pasti kita bisa melakukannya. Kalau kita gagal pasti Tuhan buat berhasil. Itulah Petrus jalan di atas air saudaraku. Sehingga alangkah salahnya ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan sesamanya. Celakalah mereka. Alkitab tulis itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan mewarisi negeri. Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Janji-janji Tuhan sama dengan keselamatan. Di kitab suci yang sama. Ditulis oleh Tuhan Yesus yang sama. Melalui hamba-hambanya. Kalau kita tidak sampai di sini. Percuma kita ibadah. Percuma kita melayani, percuma kita memberi sama Tuhan. Karena semuanya juga dari Tuhan. Sehingga seperti Lea yang punya anak sampai 5, punya anak udah 4 kan, anak kandung, masih ambil dengan bujang yang bukan anak dia. Celaka banget, naif banget. Udah punya mobil, udah punya rumah, punya segala. Lalu mencuri uang cuma 1 juta, 2 juta. Menipu 1 juta, 2 juta. Itu orang gak waras banget. Udah diberkati Tuhan, mencuri persembahan. Gak waras banget. Itulah Yudas saudaraku. Kenapa? Karena uangnya semua dialirkan untuk hal-hal yang duniawi. Nah itulah kesalahannya Yudas. Dia jual Yesus, dia beli ladang. Supaya dia punya kehidupan, supaya dia kaya. Dia selalu mencuri uang kas. Kebiasaan lama dilakukan terus, gak pernah mau berhenti. Yesus tahu, Yesus berikan kesempatan Yohanes tahu. Maka Yohanes yang tulis. Yudas sering mencuri uang kas. Yohanes yang tahu. Yesus cuma ngomong lakukan apa yang ada di hatimu. Orang mencium aku pertama kali pipiku ini, dia akan menyerahkan aku. Terjadi kok. Mata rohani ini tidak terbuka, telinganya tidak terbuka. Barang siapa bertelinga adalah dia mendengar apa yang dikatakan roh. Kan dituliskan di Wahyu berapa kali itu. Itulah orang-orang yang padam rohnya. Orang-orang yang sudah buta matanya. Itulah namanya Simpson. Mereka cuma bekerja mencari uang terlihat kaya.
Simson tuh menggulung gandum. Tapi cuma dikasih sepiring nasi. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Yesus yang ngomong itu. Yang hidupmu dicuri dari kasih sayang suami istri. Kamu nggak bisa punya suami istri yang baik. Kamu dicuri, anak-anakmu tidak menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang bodoh, anak-anak yang malas. Anak-anak yang rusak. Kenapa? Hidup liar seperti Simson. Mengikuti keinginan, kawin ya kawin, pokoknya kawin. Dilarang tidak boleh oleh aturan kita, kawin saja. Setelah itu frustasi dengan yang diingini. Sama dengan yang namanya Yakub. Yakub tidak frustasi, tapi Simson frustasi. Dia bunuh keluarga istrinya. Karena istrinya menjual dia kepada orang Filistin. Halo, akhirnya dia jatuh di dalam Delila. Ditawan orang Filistin. Karena Simson pergi ke pelacuran, dia frustasi. Karena keinginan hati yang berlebihan, saudaraku. Mengejar apa yang diingini berlebihan itu sangat berbahaya. Itu yang paling dalam masuk dalam kerajaan kuasa kegelapan. Ditawan di tempat yang paling dalam itu. Simson 20 tahun. Yakub anaknya rusak sampai dibawa ke Mesir. Harus dibelenggu di Mesir. Tuhan adakan itu. Mesir adalah lambang dunia. Mesir adalah kekejaman dunia. Anak-anakmu akan diperbudak oleh dunia. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Budak cuma dicambukin. Cuma diberikan cukup makan. Budak cuma taunya diperintah menjadi bodoh, dibodohkan. Sehingga banyak orang melayani Tuhan jadi bodoh. Banyak orang mengikut Tuhan jadi bodoh. Kenapa? Di dalamnya ada terafim. Terafim muncul dari mana? Karena dia tetap kejar keinginan dia. Dia tetap melakukan namanya perbuatan busuk sebelum dia mengenal Tuhan. Sehingga iblis selalu nangkring dalam hidup dia. Nah, ketika dia mendapatkan itu yang setelah dia dapatkan itu yang akan merusak masa depannya semua. Anak-anaknya, kehidupan rumah tangganya, kesehatannya, Daud kesehatan. Saul mati semua anak-anaknya. Daud anak-anaknya memberontak. Anaknya Yakub, anaknya Abraham, anaknya Ishak. Rusak semua, saudaraku. Kenapa? Karena keinginan. Karena perilaku yang melanggar Alkitab dan sebagainya. Mari kita lanjut sedikit lagi, saudaraku. Kita selesaikan pelajaran ini. Yakub dan Laban kembali. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah itu keluar dari kemah Lea yang masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Ayat selanjutnya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata dengan Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Ayat selanjutnya, pendusta ketemu pendusta sudah, gak usah diterangin sudah. Engkau telah menggeledah seluruh barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ayat selanjutnya, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betirmamu tidak pernah keguguran, dan jantan dan kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik yang waktu siang, baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Lihat, dia diperbudak sama Laban. Orang yang mengejar keinginannya sendiri itu akan diperbudak oleh orang-orang seperti Laban, saudaraku. Monster-monster yang hebat, saudaraku. Ayat selanjutnya, sadar ya saudaraku ya, kalau saudara diperbudak sebetulnya. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat selanjutnya. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Lihat.
Yakub penipu, ditipu sama Laban, upahnya ditipu. Padahal Yakub kerja setengah mati, persis seperti Simson. Diperbudak dia. Tidak dapat apa-apa saudaraku. Karena mengejar keinginannya. Simson sama, mengejar namanya perempuan di mana dia jatuh hati, minta dikawini orang tuanya, padahal itu di luar bangsa Israel, dilarang orang tuanya, itu dilarang oleh Taurat Tuhan. Tetap Simson minta kawin, akhirnya dikawinkan. Akhirnya perempuan itu buat masalah buat dia. Akhirnya Simson tidak dapat apa-apa, cuma dikasih semangkok gandum untuk makan. Dia menggiling gandum 20 tahun. Kehilangan kemuliaan Allah itu enggak main-main saudaraku. Saudaraku akan menggiling gandum seperti Simson. Saudara akan bekerja tapi tidak punya hasil, orang lain yang menikmati hasil saudara. Saudara akan diperbudak, saudara akan dibohongin, ditipu, diinjak. Saudara akan diperangi, saudara tidak akan pernah berdaya. Saudara seakan-akan saudara kuat, saudara menggiling gandum, seakan-akan saudara hebat. Tapi saudara tidak dapat menikmati hasilnya. Karena mahkota kemuliaan Tuhan sudah tidak ada. Penyertaan Tuhan sudah undur daripada saudara. Itu Simson, roh Allah undur dari Simson. Roh Allah undur dari Saul. Coba saudara searching itu. Pagar-pagar Allah diangkat daripada kehidupan Ayub. Pagar-pagar Allah diangkat daripada Salomo. Pagar-pagar Allah diangkat daripada Raja Asa. Saudara pelajari itu. Tuhan memagari dengan kuasanya. Tidak ada yang dapat menyentuh saudara, milik kepunyaan saudara, hidup saudara, anak-anak saudara. Seperti Elisa melihat bahwa banyaknya malaikat menunggang kuda berapi menjagai Elisa. Itulah orang-orang yang kuat hubungannya sama Tuhan. Orang-orang yang tidak mau dibeli oleh orang-orang seperti Naaman. Orang-orang yang tidak sujud menyembah kepalanya ke tanah seperti Nathan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak melihat harta. Dia sampaikan kepada orang kaya. Celupkan dirimu 7 kali sungai Yordan. Maka kamu akan sembuh dari kusta. Ngomong sama dia. Ditemui juga tidak. Buka pintu juga tidak. Naaman dengan segenap pasukannya datang pada Elisa. Gehazi bujangnya takut. Dibukakan matanya. Hai Allah, buka mata bujangku. Bagaimana penjagaanmu, malaikat-malaikatmu terhadap diriku. Dibuka benar-benar bukit penuh dengan malaikat Tuhan. Dengan api yang menyala-nyala. Tuhan akan jaga hamba-hambanya. Tuhan akan jaga orang-orang yang diurapinya. Tuhan akan jaga orang-orang yang berjalan dalam kehendaknya. Supaya semuanya jadi. Tuhan temui Laban. Itulah hakikat Tuhan. Kurang apa Allah seperti ini? Jadi gak usah tipu dusta. Gak usah ambil cara dunia, gak usah manipulatif, gak usah ambil sana rampas sini, tipu sana, tipu sini, licik sana, licik sini, ambil sana, ambil sini. Termasuk Tuhan dibohongi. Ingkar janji sama Tuhan. Awalnya mengeluh sama Tuhan, berjanji Tuhan begini, saya mau begini, saya mau begini. Ketika sudah hidup dalam kemegahan dunia, semuanya tidak dilakukan, itu penipu. Baca tentang Maleaki. Menipu aku. Tentang persepuluhan. Saudaraku. Kalau Maleaki tidak diakui, kitab yang lain jangan diakui ya, Perjanjian Lama. Sehingga Musa tidak pernah ada. Taurat Tuhan tidak pernah ada. Saudara harus hilangkan itu semua. Amin saudara. Yuk ayat selanjutnya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ayat selanjutnya. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apa yang dapat ku perbuat sekarang pada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Ayat selanjutnya. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ayat selanjutnya. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub pada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu itu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yehar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet.
Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya menjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah. Walaupun tidak ada orang yang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Laban mulai mendekat kepada Allah. Gara-gara Allah itu membela Yakub, saudaraku. Ayat selanjutnya, kita jangan terlalu jauh membahas yang lain. Kita bahas karakter yang salah. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka. Allah Abraham itu Allahnya ayah Yakub, kakek Yakub. Nahor itu ayahnya daripada Laban. Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani Ishak ayahnya. Nahor itu kakaknya Abraham. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan setelah bermalam di gunung itu. Ayat selanjutnya. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Coba saudara lihat, kita berhenti di sini. Terafinya masih ikut gak? Ikut. Itulah yang menghancurkan anak-anak Yakub. Dari Rahel. Rahel itu yang diingini Yakub. Jadi apa yang diingini saudara jadi berhala saudara. Di situ setan nangkring dan setan akan menyerbu selanjutnya apa yang saudara miliki. Hasil yang daripada berhala saudara yang saudara miliki itu akan diserbu dan dirusak oleh setan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.